Kalian tahu si Walid ini kan? Walid Nadewi boleh. Tahu kan? Nah, di film si Walid ini berani banget sumpah. Mereka berani mengangkat isu yang ada di Indonesia. Ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh? Boleh. Istrinya ganti-gantian? Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Dikasih dulu saya ikhlasnya masing-masing ya. Taruh aja. Luar biasa, ternyata Gus Miftah punya kunci Ka'bah dan kiswah makam Nabi Muhammad. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan viralnya film Malaysia yang mengangkat isu ajaran sesat dekat sana tak ada bertujuan untuk menunggang agama. Bahkan pembuat videonya pun sudah mengklarifikasikan tersebut, kalau bahwasanya film itu bukan untuk menunggang agama, tapi untuk dakwah kepada masyarakat agar masyarakat Malaysia itu tak dibodohi oleh ajaran-ajaran sesat, agar tak dibodohi dengan bungkusan agama lalu menimbulkan maksiat. Tapi yang membuat pelik, karena Indonesia dan juga Malaysia ini sama-sama umat beragama Islam, ramai netizen Indonesia yang tersinggung dengan film dari Malaysia tersebut. Ini bisa dikatakan kat Malaysia hanya pelakon, di Indonesia kisah nyata. Kalian tahu si Walid ini kan? Walid Nadewi boleh. Tahu kan? Nah, di film si Walid ini berani banget sumpah. Mereka berani mengangkat isu yang ada di Indonesia, di mana banyak yang jualan agama, bos. Banyak yang menjadikan agama sebagai tameng untuk kepentingan pribadi mereka. Adegan-adegan di film si Walid itu udah menggambarkan banget, bos. Di Indonesia memang banyak yang kayak gitu. Di pesantren-pesantren, di pengajian-pengajian, atau di yayasan-yayasan itu selalu ada oknum yang menyimpang. Dan itu banyak loh, jangan salah. Awal mulanya tahu nggak kenapa? Awal mulanya karena kita yang terlalu menuhankan manusia. Kita yang terlalu menganggap manusia itu istimewa. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya kita percaya, bos. Apapun yang dilakukan sama dia itu bagus aja udah. Sampai-sampai air cucian kaki aja diminum, bos. Terus ada juga orang yang minum di gelas bekas tokoh agama. Mereka menganggap akan mendapatkan karomah. Bekas jigong manusia lu anggap karomah, bos. Pikirannya di mana? Yuk lebih pintar lagi, jangan mau dibodoh-bodohin soal agama. Beneran loh geng, cilaka. Ini diminum geng, air cucian ibunya atau siapa ini geng, direkam lagi. Tak ada rasa meskipun nangis-nangis, seolah-olah dia orang itu meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah diperlakukan geng. Tapi saya tengoknya ini macam jijik ya. Dan ini sebetulnya agama pun tak membenarkan ini geng. Itulah dari video ini kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama, di dalam Islam memuliakan orang tua, mencintai, menyayangi, berbuat baik kepada orang tua itu adalah posisi kedua. Setelah yang pertama adalah beriman, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuci, membasuh kaki orang tua itu adalah hal yang mulia, yang kita menghormati dan menghargai orang tua kita, memuliakannya dengan hal seperti itu. Tetapi yang kurang benar, yang kurang tepat adalah bekas basuhan kaki orang tua kita itu kita minum. Nah, ini yang di dalam Islam dilarang, dan hal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Membasuh ya itu boleh, tetapi sampai bekas air basuhannya itu diminum dengan beranggapan agar dosanya dimaafkan, membersihkan kesalahan-kesalahannya kepada orang tua, atau pintu rezekinya dibukakan, itu tidak benar dan tidak pernah disyariatkan dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Kenapa hal ini dilarang oleh agama Islam? Sebab kalau ini diperbolehkan, nanti jadinya percaya dengan basuhan kaki yang penuh dengan bakteri dan kotoran-kotorannya. Maka dari itu diharamkanlah agar tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak lupa untuk menghormati dan menghargai orang tua.
Kalau ini benar-benar terjadi dan tak ada hal apapun, apa gunanya dokter, geng? Dokter itu menyarankan minumlah yang benar-benar bersih. Agamamu juga mengajarkan macam itu. Jadi kalau ada kotor-kotoran, meskipun itu basuhan ibu kita sendiri, tak boleh. Itu sangat dilarang oleh agama dan juga kesehatan. Jaga kesehatan kita masing-masing. Kita jangan dibodoh-bodohi karena bungkusan agama. Kita mempunyai akal yang sehat untuk berpikiran yang lebih positif. Pasangan tuker-tukeran. Kalau ceweknya suka gitu. Ya udah, Sama-sama suka ini, geng. sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya itu. Makanya kalau tidak ada mau paksaan sama gitu. Ini kalau mau, silakan. ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi untuk ada kiai? Berarti kalau ngaji di sini boleh. Besok istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Sini Tidak ada berdiri pun juga paksaan. boleh. Tidak ada kekerasan ya. Yang penting tidak maksa. Itu ya terutama gitu. Terus ada udah punya suami. Oh janda, apalagi janda di sini. Oh iya ya boleh. Ya nggak apa-apa di sini. Mungkin kalau misalnya ini bisa. Boleh ngaji di sini bebas. Malahan tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Wah. Dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan, gitu ya. Bukan terjamin buat itu ke semuanya. Insya Allah. Kiai kayaknya ngeliatin terus suka kayaknya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah bertemu sama kiai udah disahkan itu jadi sebagai saksinya, udah dikawinkan ya. Kalau bisa boleh gitu. Kalau di sini keutamanya itu gitu. Yang penting Boleh langsung dikiku gitu. boleh itu tadi semuanya boleh ditanya di agama lain. Ya, Datang kok. itu di sini Yang bebasnya penting gitu. sama-sama suka, sama-sama Kayak mau. kambing gitunya. Iya. Boleh, Adi mau. Misalnya sekarang malam ini pakai ini, besok pakai itu. Adalah gitu makanya. Enggak ada itu di mana-mana itu kayak gitu. Halal itu. Boleh pakai ini, pakai itu. Intinya ada izin dari kiai sendiri gitu. Ya itu tergantung, kalau misalnya kita punya anak nggak apa-apa. Anaknya dan pun anak siapa nanti saling satu juga nggak apa-apa. Ibunya satu. Tanggung jawab. Gila, Gitu. anjir. Yang penting jangan terpaksa. Di sini makanya jangan takut kekurangan, ya jangan takut. Saya biayain semua, ya biaya buat kehidupannya di sehari-hari. Makanya gitu jangan takut. Kalau misalnya kita mau, pada mau, ini ibu strategi ini, bisa besok pengen yang ini boleh bu. Gitu. Insya Allah dijamin. Saya saksinya nanti, ya. Gitu itu masuk surga itu, termasuknya di jalan Allah gitu. Ya. Itu maksudnya jihad. Ya. Terutama kita pengen banyak pengikut kita ya, jangan sampai putus. Nanti ketemu kita di yaumil akhir, ya. Wow. Gitu. Jadi formula kita itu betul-betul kita bisa menguasai dunia itu tujuannya, ya. Gitu, oke. Oke, itu masalah itu lagi satu lagi. Gimana masalah madu? Iya, ini kebetulan juga Bapak penjual warung ini masih dalam proses pemerasan Oh iya, madunya. iya. Nanti akan dikasihkan bonus. Tambah kuat ya. Itu terutama itu Enak, kan ya. kalau madu mah itu sunnah Rasul. Pengobatan penyakit apapun sembuh pakai itu mah. Apalagi ini kalau misalnya kita punya produksi sendiri dengan alasan bisa pun kita yang nggak bikinnya. Iya. Kita mau bikin pakai merek sendiri. Betul. Itu di Oke. sama di bakal rupiah kita. Gitu Siap. ya. Itu. Jadi pengobatan apapun di sini supaya cepat sembuh gitu. Ya, kita mendapatkan uang yang banyak dari pasien itu, Kanjeng ya. Bagaimana dek? Boleh. Sama-sama. Kamu senang? Boleh bawa masuk ke kamar aja. Wah, gila. Ya itu. Kalau mau Ngobrol aja berdua. silakan. Udah disahkan sama saya, udah saya kawinkan. Udah. Biarpun itu udah bebas di sini. Enggak sama. Ya udah sah, udah sah. Udah ada progres dari saya kalau namanya.
Udah silakan. Udah halal. Halal lu kuliah atau iya. Misalkan bosan sama dia, boleh pilih Gitu. siapa aja boleh. Wah, iyalah. Iya. Perempuan macam gak ada harganya di silakan, sini, udah. geng. Kalau bisa pilih halal. Insya Allah, pokoknya insya Allah. Jangan takut di situ. Dijamin. Nanti saksinya saya ya, gitu. Udah, pokoknya pengikut saya sebelum itu misalnya dapat bayi ini saya duluan ya. Nanti di sananya saya yang nanti tanggung jawab. Pemirsa, Gus Samsudin, YouTuber yang membuat video ajaran sesat tukar pasangan, ternyata meraup ratusan juta rupiah per bulan dari hanya video konten yang dia anjing. buat. Samsudin rutin mengunggah video mistis dan kontroversial ke kanal YouTube yang ia kelola bersama timnya. Samsudin, pembuat video konten ajaran sesat tukar pasangan, masih diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Hasil pemeriksaan polisi menemukan bahwa Samsudin meraup uang hingga ratusan juta rupiah per bulan dari video-video yang ia unggah ke kanal YouTube. Selama ini Samsudin dan timnya kerap mengunggah video mistis dan kontroversial. Mirisnya, video-video tersebut justru dilihat banyak orang, hingga membuat iklan berdatangan dan membuat pendapatan Samsudin bertambah banyak. Wow. Salah satu video kontroversial yang ia unggah adalah video berisi ceramah seseorang yang memperbolehkan tukar pasangan meski telah menikah. YouTube itu sendiri dapat berapa sampai tiket? 100 juta per bulan. Atau secara keseluruhan? Keseluruhan, jadi keseluruhan daripada kontennya Saudara Samsudin itu satu bulannya mendapatkan perolehan 100. Yang tertinggi, yang terbaru ini adalah? Iya, betul. Berarti yang tertinggi, yang terbaru ini karena memang ini menjadi polemik sehingga banyak orang yang melihat di situ. Akibat video yang diunggahnya meresahkan masyarakat, Samsudin harus berurusan dengan hukum. Ia dan 2 orang temannya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam pidana 6 tahun penjara. Gila, geng. Ini sumpah sungguh-sungguh gila, geng. Saya pun sama-sama sebagai orang Indonesia ya, yang umat beragama Islam, malu nih. Saya malu, geng. Di mana ya, kalau ini benar-benar terjadi ya, di mana ataupun apa bezanya antara manusia dan juga hewan? Kumpul sana sini boleh. Nanti yang bertanggung jawab siapa? Ini, geng. Wah, ini aduh ya Allah. Saya setuju ini harus ditangkap. Saya setuju ini tangkap. Kalau boleh tangkap selama-lamanya lah. Karena kalau ini dilepaskan lagi, takutnya nanti ada lagi ajaran-ajaran yang menunggang agama lagi. Ini macam saya paling kasihan kepada wanita tersebut, geng. Macam gak ada harga wanita di sini, geng. Harga seorang perempuan tuh macam tak ada. Karena semuanya itu dibungkus dengan agama dan seolah-olah ada yang mempertanggungjawabkan. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ya oke, kita lanjutkan videonya dulu, geng. Apa ini? Bisnis keluarga turun temurun, ziarah kubur Habib. Lebih baik ke ziarah kubur orang tua sendiri ya, kalau udah meninggal. Banyak loh pengikutnya, geng. Banyak gila. Astagfirullahalazim. Inilah proyek kuburan yang berujung cuan. Kenapa ya? Ada orang yang dengan mudahnya berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk kepentingan cuan dengan memberikan cerita penuh kedustaan Duit, dan cuy. dalil-dalil palsu Macam seputar sampah, oh. kuburan. Bahkan penuh keberanian dengan membuat proyek kuburan palsu, membohongi orang awam hanya demi cuan. Astagfirullahaladzim. Hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari.
Bertakwalah wahai kuburiyun, berhentilah berfatwa asal bunyi. Jangan membuat racun yang merusak akidah siapapun. Silahkan di-share agar saudara muslim yang lainnya tidak tertipu dengan kebohongan yang marak terjadi seputar ziarah kubur. Kasih dulu saya ikhlasnya masing-masing ya. Seikhlasnya masing-masing. Kuburan adalah sumber mata pencarian. Sungguh aneh, para penziarah dijanjikan keberkahan dengan kunjungan ke makam. Namun warga sekitar meminta kepada para pengunjung makam. Ya, aneh banget kan? Itu kenapa para akamsi tak ikutan minta keberkahan kepada makam, malah meminta kepada pengunjung. Sedangkan pemuka tokoh mereka sibuk membuat cerita-cerita agar banyak para pengunjung yang hadir ke tempat tersebut dengan maksud mencari keberkahan. Sadarlah wahai saudaraku, kami ingin menuju surga bersamamu. Kami mengingatkan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Allah bukan seperti pemimpin negeri yang jika meminta harus melalui menterinya, maka mintalah kepada Allah saja. Lah, dia malah qasidahan di kuburan. Enak bener ya cari duit di ke Indonesia ya, hanya buat hal-hal macam itu aja udah jadi orang kaya raya. Gila geng, saya aja ya, nah untuk menafkahi keluarga, untuk mencukupi keluarga itu mesti pergi ke Malaysia kerja sawi, tak tahu siang malam, tak tahu hujan panas, dapat pun tak seberapa banyak macam orang-orang ini yang hanya mudah cakap, mempercayai, dan seolah-olah ada penanggung jawabnya, dan seolah-olah dia itu sebagai ulama yang besar. Ini yang bodoh, ini masyarakatnya yang bodoh, atau memang masyarakatnya ini mudah dibodoh-bodohi, geng. Pelik lah. Kita lanjutkan dulu videonya. Luar biasa, ternyata Gus Miftah punya kunci Ka'bah dan kiswah makam Nabi Muhammad. Apakah itu asli? Ya jelas tidak asli lah. Sekelas Raja Saudi saja tak berwenang memiliki kunci Ka'bah, karena Rasulullah berwasiat agar kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keturunan Utsman bin Tolhah dari Bani Syaibah. Wahai Miftah dan kroni-kroni serta guru-gurunya, berhentilah membodohi umat Islam, apalagi sampai membawa nama Nabi Muhammad. Jangan kau tipu umat Islam dengan replika kunci Ka'bah palsu dan kiswah Nabi yang kamu beli dari toko oren. Ini klarifikasi. Halo Mas. Wow. Au. Wah. Oh, di sini sudah dijelaskan dengan sedetail-detailnya ya. Jangan percaya lagi kita dengan ulama-ulama ataupun yang mengaku ustadz, bahkan habib-habib yang kita di pikiran itu tak logis, geng ya. Ya sebagai umat ya, sebagai orang ya penceramah, pendakwah ataupun habib bahkan ustadz ya, sepatutnya itu boleh untuk contoh masyarakatnya, bukan malah membodoh-bodohi masyarakatnya untuk mengambil cuan dari rakyatnya. Sekali lagi saya ulang, ini memang orang yang mengaku ulama itu yang pandai membungkus agama, atau memang rakyatnya memang yang bodoh dan mudah dibodoh-bodohi. Sekarang ini kemajuan zaman, geng, dimana-mana kita boleh cari informasi, dekat Google pun ada, internet ada, orang sekeliling-keliling kita pun juga ada. Sangatlah mudah untuk mencari informasi-informasi tersebut.
Apakah orang itu buta dengan informasi-informasi, dengan kemajuannya zaman saat ini? Kita contoh macam negara-negara lain lah, ya. Mana ada segila ini, geng, agama dipermainkan. Ini hanya orang saja, ramai yang geram. Apalagi sampai Allah tahu macam mana nanti dia orang bagi amaran kepada masyarakat Indonesia. Nanti kalau Allah kasih musibah, dia kata ini cobaan, minta ampun dan lain-lainnya. Tapi kalau dikasih cobaan, berbuat semena-menanya, apalah ini, geng. Kalau menurut orang itu macam mana? Khususnya umat yang beragama Islam yang tengok video ini. Yang non muslim boleh aja, tapi tengok aja lah. Tapi yang Islam, karena kita sesama umat Islam, itu berhak untuk mengingatkan apa pandangan orang. Coba tulis di kolom komentar, nanti kita boleh kita diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.